Yang benar-benar bikin aku berhenti ngerokok itu aku dirawat di rumah sakit karena DBD. Apa sih tujuan rokok sebenarnya? Pegang, bakar, isep, tarik, buang, exhale, inhale. Lihat istri sama anaknya, siap gak kita tinggalin duluan mereka? Kalau anaknya yang ninggalin gara-gara rokok gimana? Thinking, speaking, feeling, acting, flip of the truth. Pap, dulu kan kamu ngerokok nih ya. Aku sampai sebel banget kalau inget itu. Kesel banget gitu. Kok bisa-bisanya dulu ngerokok, bakar-bakar duit. Emang kesayang apa? Iya. Nggak cuma sayang sama duit ya, sayang sama diri sendiri ya. Nah itu, tapi alhamdulillahnya aku berhasil nih melewati masa itu dan berhenti, benar-benar berhenti gitu. Apa sih sebenarnya motivasi apa tuh bisa benar-benar berhenti? Boleh di-share? Oke. Pertama-tama tuh ya, yang benar-benar bikin aku berhenti ngerokok itu terjadi di tahun sekitar 2014-15. Aku dirawat di rumah sakit karena DBD. Ruangan rawatnya itu ada 2 bed. Awalnya kan bed pertama itu kosong ya. Terus hari kedua masuklah tuh pasien selanjutnya, seorang bapak-bapak sekitar umur 50 tahunan ya. Aku ngobrol soalnya, aku juga nanya umur dia. Saat itu dia baru keluar dari ruang operasi. Dia merintih terus ke istrinya yang jagain waktu itu, pendampingnya itu istrinya tuh. Merintih terus kesakitan gitu. Sampai akhirnya tuh dia berhenti merintih, pagi-paginya dia buka tirai perbatasan itu lah antara pasien bed ke bed itu ya. Ngobrol aku sama dia. Pertama kali dia ngajak ngobrol. Sakit apa mas? DBD pak, komposit sekian-sekian. Aku nanya balik nih ke bapak itu. Sakit apa pak? Saya habis operasi potong paru-paru yang udah terinfeksi. Dia nunjukin tuh di samping dia tuh ada meja kecil dan di atasnya itu ada toples kecil. Kalau operasi diangkat terus ditaruh di toples itu. Saya habis angkat Dinunjukin tapi paru-paru mas. Langsung diem. Bilang gitu. Terus Jadi gini, saya kan dosen. Saya juga perokok aktif. kata dia, Mas tahu kan efek rokok? Saya tahu ada penyakit paru, penyakit potensi segala macam dah. aku bilang gitu. Yang ada di label rokok itu kan aku sebutin semua. Iya, itu beneran mas. Kata dia. Efeknya akan menyebabkan sakit paru. Nah ini saya. Dia bilang gitu. Ini infeksi paru-paru. Kalau nggak diangkat nih bagian ini, Dia ngomong nunjukin paru-paru yang kotor dia itu. ya bisa merasakan terus-terusan kesakitan. Kata dia. Kok bisa pak? Dia nggak ngasih tahu sih awal dia ngerokok kapan gitu. Sedangkan saat itu aku waktu dirawat, aku masih perokok aktif, tapi karena lagi dirawat jadi nggak ngerokok kan. Bilang, Bisa beneran ada orang yang terkena efek dari langsung dari penyakit yang diakibatkan oleh rokok. akhirnya bapak itu cuma ngomong gini, Mas ngerokok nggak? Berarti mas dari sekarang kalau nggak mau seperti ini paru-parunya. dan gitu. Terus nggak bisa tidur. Tapi gua udah biasa ngerokok. Pikir nih, flashback. Kira-kira kapan ya pertama kali gua ngerokok? Iya dulu tahun 2007. Awal-awal masuk SMA. Apa alasannya pencetusnya? Karena punya teman pada ngerokok semua. Kira ikutan ngerokok. Oke, selain itu kenapa bisa ngerokok? Padahal waktu itu masih duit jajan. Maksudnya masih dikit duit saku dari orang tua, bukan yang nyari duit sendiri gitu. Kenapa? Sedangkan ngerokok itu kan ngebakar duit gitu. Mending kalau punya duit dibeliin makanan gitu. Kok ini kayak lebih prioritas beli rokok gitu. Tapi mikir kayak gitu tuh. Aku tuh kayak ngobrol sama diri sendiri, Mam. Dialog. Apa sih manfaatnya rokok kalau kayak gitu? Mending kalau punya duit beliin ciki apa gitu, snack atau beli roti atau beli nasi padang. Kenapa harus rokok gitu? Kalau beli rokok ada aja ya duitnya. Bener. Terus tuh kayak Socrates lah ngomong dari diri sendiri gitu. Setiap jawaban jadi pertanyaan gitu. Sampai akhirnya di ujungnya ngomong gini, selama ini gua ngerokok dari 2007, sekarang di 2014, 7 tahun ya kan. Itu baru 7 tahun, memang belum kelihatan. Emang mau apa? Nanti di umur kesekian nongol tuh penyakit yang seperti bapak-bapak itu gitu. Siap gak? Dipotong tuh paru-paru. Siap gak keluar duit buat operasi gitu? Siap gak ngerasain apa namanya sakit terus-terusan di dunia gitu?
kesuksesan di dunia gitu. Siap gak tuh ngerepotin keluarga gitu. Pastikan mikir kayak gitu terus kayak pastikan mikir kayak gue harus berhenti nih ngerokok. Bener aja mam, sembuh dari situ bener-bener anti merokok. Sampai benar-benar stop. Sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya? 2016 apa 2017 tuh aku kerja masuk lagi ke lingkungan yang orang pada ngerokok semua. Ya jadi pasif. Akhirnya yang benar-benar tadinya nggak bisa tahan gitu godaan nama rokok bisa tahan, tapi akibatnya jadi pasif. Nah, memang godaannya besar, orang-orang pada ngerokok, ngopi gitu, kita cuma diem doang kayaknya aneh gitu. Sampai aku berpikir, apa sih tujuan rokok sebenarnya? Membunuh waktu. Selain membunuh waktu, ternyata apa? Kegiatannya, mam, kegiatan megangnya itu, ngisepnya. Coba lah kalau nggak Megangnya. dinyalain bisa nggak sih? Ya sama aja. Isep-isep Karena yang dibutuhkan adalah pegang, bakar, isep, tarik, buang, exhale, inhale. Itu Ya kegiatannya. olahraga aja. Nah itu sebaiknya kalau Ganti. emang ada kegiatan rokok itu cuman pengalihan dari kegiatan yang tidak ada manfaatnya, bisa diganti yang lain gitu. Tambah lagi sekarang katanya ngerunting rokok dengan cara vape ya, sama aja menurut aku, itu juga Sama ya. penyakit juga. Nggak ada Karena beda. segala sesuatu yang masuk ke paru-paru itu pasti jadinya penyakit. Kalau vape tuh bernikotin ya? Ada yang nikotin, tapi kan dia kan vape itu berkatanya itu essence kan. Kan itu kan dibuat dari bahan kimia juga. Ibarat kata rokok aja dibuat dari tumbuhan Alami, cengkeh iya. yang alami, tapi mengandung Asapnya kali pap yang bahaya mah. ya namanya dia dibakar, Heeh, masuk ke paru-paru gitu. Ya sebenarnya yang bikin bahaya tuh bukan si bahannya kan, tapi Bukan, asapnya tapi itu. asapnya. Iya. Jadi saran aku sih pertama banget kalau emang mau berhenti ngerokok, cari dah di YouTube efek dari rokok itu bagaimana. Korban-korban Lebih baik, sih lebih tepatnya Pap, yang udah korban-korban. pernah Pertama gara-gara itu gitu. biar terbuka gitu pikirannya. Kalau emang itu udah nggak mempan, balik flashback. Kalau misalnya orang itu cukup berkecukupan ya, dia cuma punya duit buat beli rokok, diubah mindsetnya. Gimana caranya duit itu dipakai untuk beli hal-hal yang bermanfaat. Kalau emang bisa ditabung, tabung. Bisa disimpan kan duitnya kan? Gitu. Terus juga yang paling terakhir nih, kalau yang udah berkeluarga masih ngerokok, lihat istri sama anaknya siap nggak kita tinggalin duluan mereka, karena kita yang tidak bisa berhenti ngerokok. Dan kita juga harus berpikir, kita harus siap kalau kita bakal ngerepotin mereka seumur hidup. Dan mohon maaf Dikarenakan- nih Pap, aku mau ngasih selipan juga. Mm-mm. Bukan cuma anak istri yang ditinggal, tapi kalau anaknya yang ninggalin gara-gara rokok gimana? Nah, ini efek rokok juga nih. Efeknya. Efek rokok pasif nih. Bukannya cuma Banyak Ya terjadi. ampun, jangan egois lah, bukan lu doang yang ngerasain gitu loh. Nah, banyak yang terjadi ya. Aku lihat di TikTok tuh Pap, banyak banget bocah kena pneumonia ya, pneumonia. ISPA ya. Ya, Pneumonia, Iya, ISPA ISPA, ya tuh ampun, dikarenakan sedih jadi kena terpapar asap rokok dari orang lain. Dari sekitar juga bisa, terutama anak yang masih balita ya. si bayi. Dari padahal. hamil aja bisa kena gitu. Nah, padahal dia nggak ngerokok depan tuh anak, enggak. Cuma tangannya kan megang Nah. gas ngerokok, itu nempelnya kan lama. Baju. Dan itu banyak banget terjadi. Nah, itu hal yang paling penting, jangan egois gitu. Dan aku juga pernah nih ngalamin hal yang enggak mengenakan ya, Pak. Kita lagi naik motor, ada orang ngerokok, abunya kena kita. Nah, Itu pedes mata, buset. Sakit lagi-lagi yang bisa bikin iritasi gitu. Pikirin lah, tolong gitu. Lain kali kalau mau ngerokok, asapnya dikarungin aja, bisa nggak sih Pap? Jadi dia tuh ngerokok di dalam plastik gitu, kayak di biar dia bandara sendiri tuh mati. ada smoking area, dia ditutup pakai AC. Bayangin ngerokok di AC terus ditutup. Ada aja tapi- bus banyak. Itu racunnya di dia juga badannya. Iya, terus dia pulang gitu, kena anaknya gitu. Ya, makanya Nah, bahkan dulu tuh pernah temen rekan kantor aku dulu habis keluar dari situ badan dia bawa rokok, sampai akhirnya satu ruangan bawa rokok karena dia habis dari smoking area, dianya ngerokok. dianya ngerokok. Nah itu biar itu efek jerah sih menurut aku, yang kalau di bandara itu smoking area tuh dibikin buat efek jerah gitu, Oh, emang sengaja. sengaja biar ya cepet bisa dibilang. Bukan Tapi yang bikin nyaman, justru itu kan pakai AC, Pap.
Tapi kan mau se-AC-AC juga kan namanya keungkep bang, kalau orang rokoknya banyak sama aja Iya dong. sih. Ya itu berarti yang di dalam adalah orang-orang ya bisa nilai sendiri ya kalian ya. Tapi bisa dibilang ya, aku paling gak suka nih sekarang, malah kayak kesel banget di tempat umum, di tempat resto malah ngerokok Nah, gitu. itu. Padahal ada orang lain yang gak ngerokok gitu. Ya, aku bisa cap orang-orang ini adalah orang-orang yang paling egois gitu. Iya betul. Kalau emang mau ngerokok, keluarlah dari tempat makan gitu. Iya. Udah gitu diajak ribut, galakan dia. Galakkan dia. Kalau aku sih jujur nggak tanggung-tanggung, kalau mau berantem berantem. Masalahnya aku bawa bayi ya gitu kan. Jadi kita negor juga bukan sekedar so-soan. Oh enggak, gue bawa anak, bawa bayi gitu. Masa lu egois banget sih gitu mau ngerokok, ya lu jangan di sini lah. Kalau mau ngerokok bisa kan di luar, atau enggak bisa di mana, di kamar mandi situ biar keungkep sendiri gitu loh. Maksudnya jangan tempat umum yang notabene ada bayi, ada anak kecil gitu. Maksud aku sih tolonglah para perokok ini lebih peka gitu ya Pap sama lingkungan gitu. Iya benar-benar. Aku pernah juga nemuin orang yang ngerti, pernah juga dia ngerokok, terus kita datang ya bawa bayi, langsung dimatiin buru-buru gitu. Itu pernah juga. Ada yang orang ngerti gitu ya. Ya ada juga, nggak perlu lah kita ributin gitu orang kayak gitu, paham gitu. Cuma lebih banyaknya sih yang nggak paham. Nggak paham, makanya intinya mah sayangi dirimu lah. Iya. Udah gitu ada lagi nih Pap, gara-gara rokok dia bisa nih beli ya, tapi bininya nggak dikasih duit belanja. Ada Ada. lagi. Nah itu maksudnya kenapa sih lu bela-belain banget buat rokok? Emang nggak lapar gitu perutnya? Emang Emang iya. apa emang bisa sih? Padahal kalau pemerintah itu lapar tuh nargetin ngeganjel pakai cukai rokok itu besar loh. Nah itu. Udah mahal loh. Ah, terus kan di gambarnya ada Pap. Ada juga ya kan. Emang nggak ngeri gitu ya? Penyebabnya kan. Itu leher bolong gitu di dalam, ya ampun, udah nggak, istilahnya udah kelihatan depan mata, tetap aja dilakuin ya. Itulah harusnya kita tuh berpikir, gunakan pikiranmu. Bah.